Om Swastiastu, selamat pagi ya, Rahajeng Semeng, umat sedharma yang berbahagia. Mohon ampura ya, kakek ingin berbagi sedikit ya, mengingat sebagian besar semeton adalah sahabat Dharma, sang palatra dari Pak Dewa Ketut Alit Paresare ya. Jadi tiang bacakan saja ini dari kakek Ketut Sudana ya. Cerita ini disampaikan pada semeton sareng sami karena seminggu ini Pak Ketut Sudana ingin memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Beliau menyampaikan Om Swastiastu, dumugi kenak lan rahayu. Kemudian beliau menyampaikan sedikit berbagi cerita pada dini hari pada hari Jumat tanggal 5 April tahun 2024 di rumah duka, yaitu di rumah duka Boromius ya, Rumah Sakit Boromius ya, pada saat akhir persiapan menuju krematorium Cikadut ya, sang palatre Idewa Ketut Alit Paresare ya. Rasa angayu bahagia Pak Ketut Sudana nyampaikan dapat menjumpai segenap keluarga daripada Pak sang palatre Idewa Ketut Alit Paresare ya, kecuali beliau tidak ketemu dengan Idewa Gede Agung TS ya, putra bungsu dari 3 bersaudara niki ya. Beliau menyampaikan bahwa keluarga yang ditinggalkan begitu tabah menerima karma ya. Hadir pula saat itu keluarga Dewa Ayu Dwi Astuti yang tinggal di Lombok, kemudian Idewa Ayu Eka Sudewi bersama suami Gusti Putu Gede Suwarga, putra sang Suwargia Pinandita Gede Gusti Made Wirte ya. Sebelum peti jenazah ditutup, sempat ada pertanyaan tentang bagaimana proses kehidupan hingga kematian itu terjadi. Nah, pertanyaan ini muncul dan diapresiasi oleh antara lain istri dan putrinya dari Bapak Nyoman Aswantara ya, Bapak Nyoman Aswantara kalau nggak salah itu ada Lili Setiawati dan Nora Sulistiawati. Nah, kakek Ketut Sudana menjawab pertanyaan tersebut akan terasa lebih mudah mengupasnya justru dengan melontarkan pertanyaan yang ada 4 pertanyaan ya yang disampaikan Pak Ketut, yaitu yang pertama, siapakah saya? Kemudian yang kedua, dari mana saya berasal? Kemudian yang ketiga, apa tugas saya saat hidup sekarang di sini atau di dunia ini ya? Yang keempat, pergi kemana saya setelah kematian kelak ya. Secara fisik bahwa Bapak Dewa Alit Paresare itu ada dalam peti jenazah, jelas itu ya. Tetapi sang palatre dikatakan telah berpulang. Jika demikian berarti jawaban atas pertanyaan siapa saya belum bisa kita jawab meskipun fisiknya masih ada di dalam peti ya. Secara garis besar ada 7 tahapan proses, yaitu yang pertama penaburan benih, yaitu Kama Jaya ditambah dengan Kama Ratih sama dengan Kama Reke, yaitu yang pertama. Yang kedua pembuahan merupakan konsepsi, kemudian yang ketiga lahir atau partus, yang keempat usia sekolah yaitu Brahmacari Ashram, yang kelima dunia kerja, yang keenam memperoleh pasangan hidup yang disebut dengan tahapan Grastra Asrama, yang ketujuh yaitu mretyu atau kematian. Berdasarkan Bhagavad Gita bab 7 sloka 4 sampai sloka 5 disebutkan bahwa badan kita ini terdiri atas yang pertama badan kasar atau stula sarira, yang kedua badan halus yaitu cita atau manah atau budi atau intelek, dan ahamkara atau ego. Kemudian yang ketiga jiwa atau atma. Nah, sedangkan pada bab 3 sloka 8 diuraikan tentang urutan proses dan perkembangan janma ya, perkembangannya janma atau jara, wiyadi, mretyu, duka, dan dosa. Saya ulang ya, menguraikan tentang proses dan perkembangan janma, jara, wiyadi, mretyu, duka, dan dosa. Selanjutnya, setiap yang lahir ya janma ya, setiap yang lahir telah disediakan 2 SK, yakni surat kelahiran dan surat kematian. Nah, itu ya 2 SK itu ya. Jadi yang kedua ini tidak diketahui kapan eksekusinya ya.
Jadi kalau lahir itu bisa diprediksi kapan akan lahir kalau udah ada kehamilan gitu ya. Tapi untuk yang surat yang kedua atau surat kematian ini tidak pernah kita tahu, siapapun tidak bisa mengetahui kapan datangnya. Bisa secara tiba-tiba, tidak tua, tidak kaya, tidak miskin, tidak sakit, tidak sehat ya. Semua bisa mati dan semua kita pasti akan mati. Adapun istilah-istilah kematian yang populer dikenal dalam masyarakat Bali, masyarakat Hindu Dharma, yaitu yang pertama, salah pati. Ya, salah pati ini yaitu matinya yang dikatakan salah, semisal karena tabrakan, tertimpa longsor dan sebagainya ya, karena kecelakaan intinya ya, salah pati. Yang kedua, ulah pati. Ulah pati ini karena jiwanya terusir dengan sengaja dari badan oleh yang bersangkutan. Ya, ini contohnya apa? Harakiri ya, harakiri atau bunuh diri. Nah, dan yang ketiga, ada banyak istilah lainnya seperti alih pati, elah pati, aluh pati, ilah pati, bekel pati, benah pati, dan pragat pati. Nah, ini yang ketiga ya. Banyak istilah lainnya seperti alih pati, elah pati, aluh pati, ilah pati, bekel pati, benah pati, dan pragat pati. Namun yang sering terjadi yaitu yang sampaikan tadi ya, itu salah pati dan ulah pati ya. Salah pati itu karena kecelakaan, ulah pati karena bunuh diri atau suicide ya. Nah, semoga kita tidak takut mati tetapi bukan mencari mati. Persoalan lahir dan mati, kita mengenal hukum sirkuler ya, hukum sirkuler yang menjanjikan kehidupan akan lahir kembali ya. Tadi di bab 2 nomor 27 ya, sudah dijelaskan ya. Kehidupan hingga kematian secara linier sebagaimana disebutkan di atas ya, kembali di di bab 13 ya, sloka ke-9, dan akhirnya Atman kita pasti akan kembali ke asalnya, yaitu bersatu dengan Brahman, yaitu Sang Hyang Widiwasa atau Yang Widi ya. Ini di bab 4 alinea 9, sloka 9. Aku hanya pulang. Jadi aku hanya pulang. Jadi kematian itu aku hanya pulang. Nah, apanya yang salah? Kita pun semuanya bakal menemuinya atau menemuimu ya Tuhan ya. Ya kase maralawo ong ya. Ya kase maralawo ong. Bila tiba saatnya kelak ya, bila saatnya tiba kelak ya. Aku hanya pulang. Apanya yang salah? Kita pun semuanya bakal menemui Yang Widi ya. Ya kase maralawo ong. Bila tiba saatnya nanti atau bila tiba saatnya kelak. Nah, Sang Palatra Idewa Ketut Alit Parasara berangkat dan pulanglah dalam kesukacitaan dan dalam kesunyian tanpa tangis ya. Sesungguhnya atmanya telah sempurna, mengingat seringnya beliau menggoreskan cerita-cerita rohani, suka melantunkan Wiramukidung, Palawakya, dan sloka-sloka suci ya. Pada setiap momen fitriyatnya, khususnya laksana lontar tanpa tulis. Aum pakulun Brahma Yang Widi, ledang nyingak aksi nanak pikulun, idewa ketut alit parasara, sampun budal menghadapmu ya Tuhan Sang Widiwasa sebagai percikanmu, mohon diterima kepangkuanmu. Loka samasta sukino bawantu. Loka samasta sukino bawantu. Loka samasta sukino bawantu. Om Santi 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 Om.